yang terkait dengan kehendak bebas kita. Kita bebas memilih dan punya tanggung jawab. Keburukan disebabkan kita salah memilih. Tidak ada keburukan itu dari Tuhan. Seluruh yang dari Tuhan baik. Kenapa ada keburukan? Karena kita salah memilih. Mestinya rajin, kita malas. Mestinya jujur, kita bohong. Mestinya apa adanya, kita meninggikan diri atau merendahkan diri. Yang proporsional, ya apa adanya, tidak meninggikan dan tidak merendahkan. Tidak meninggikan diri, tidak merendahkan diri. Apa adanya, jujur. Iya. Kenapa kita dan lain-lain. Waktunya habis. Bos. Ya. Halo, wow. Oke, seksi habis. Kita break dulu ya, Wo ya. Pas jam 10 dan ini telepon juga masih ada memanggil. Kita akan break dulu. Gak kemana-mana lagi kok. Masih ada setengah jam ke depan ya, Wo ya. Nanti dilanjut. Siap. Telepon sama SMS. Siap. Kita sudah siapkan SMS-nya, Wo ya. Baik, light audience, kita akan break sebentar di berproses menuju kesejahteraan diri, dan untuk Anda silakan Anda masih bisa menggunakan line SMS kami di 081-880-1058. Jangan lupa ya, cantumkan nama, usia dan lokasi Anda, dan juga di line telepon di 398-35906. 2012 YFM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best low hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Pure Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station. 105.8 Light FM. 24 hours a day, we give you the best slow hits music anytime, anywhere. Stay close to your family. Stay close to your family. Streaming on www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Phone number 021-235-0235. Fax 021-3917-700. Or click www.centralonline.net. Central Online, the most reliable internet. Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, kita pasti ingat tragedi yang memilukan,
Masih dari Wisma Nusantara lantai 25 di 105.8 Light FM, the best slow hit station, dan masih berproses menuju kesejahteraan diri bersama dengan Siwa Agus Hidayat. Silakan untuk Anda, masih ada waktu kurang lebih setengah jam ke depan di 0818801058. Ada beberapa SMS yang akan kita pilih dan telepon akan kita terima ya. Kita akan tersambung lagi dengan Siwa Agus Hidayat. Halo. Iya, masih di posisi Wo? Yoi. Alhamdulillah. Satu telepon, dua SMS ya, Bo. Kita terima telepon langsung ya, Bo ya. Iya, kita langsung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mas? Pak Hadi. Pak Hadi, Jakarta. Pak Hadi di Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya apa dimaksud dengan nafsu mutmainnah? Terus Siwo pernah katakan tentang mata pikir, mata hati, mata spiritual. Mohon jangan Siwo dalam hubungan dengan spiritual, menurut pendapat Siwo. Yang kedua bisa diperjelas? Siwo pernah katakan beberapa waktu lalu ada mata fisik, ada mata berpikir, ada mata hati, ada mata spiritual. Saya mau tanya, bagaimana mata berpikir dengan akli, serta mata hati dan mata spiritual bukan dengan tauhid menurut pendapat Siwo. Oke. Nah, supaya bisa mengendalikan nafsu yang liar itu menjadi mutmainnah itu. Nah, itu yang saya mau tanyakan itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Pak Hadi Jakarta. Dua SMS Wo ya. Yang pertama nih, Wo. Ini dari Pak Eko di Tangerang. Assalamualaikum, Siwo. Apa yang dimaksud dengan lauh mahfudz? Mudah-mudahan saya nggak salah baca nih, Bo ya. Lauh mahfudz, dan apa korelasi antara lauh mahfudz dengan kitab suci kalamullah? Terima kasih. Lauh mahfudz. Iya, kemudian yang kedua, ini tadi mana udah saya kasih tanda. Oke, ini dari Teguh Budi di Cikarang. Assalamualaikum, Siwo. Mohon sharing Siwo tentang togut. Bila ada resah yang muncul saat terlambat tidak sholat, apa tergolong ke wilayah togut, Wo? Terima kasih. Gimana yang terakhir? Jadi mohon dijelaskan tentang togut. Kemudian terakhir, bila ada resah yang muncul saat terlambat atau tidak sholat, apakah ini tergolong ke wilayah togut? Terima kasih. Wassalam. Dari Teguh Budi di Cikarang. Itu dua SMS ya, Wo. Ya. Ya. Saya ambil ya. Silakan, Wo. Monggo. Ke Mas Mike, boleh tidur. Tetap berdiri, sikap sempurna di sini, Wo. Ya, setengah jam saya ambil semua. Nanti kalau saya melanggar jamnya dikasih DM ya. Silakan. Monggo, Wo, silakan. Atau kasih tanda lah ya. Ya, nanti saya kasih tangan, Wo. Ya. Boleh gini. Oke, monggo, Wo, silakan, Wo. Iya. Mas Hadi di Jakarta, beliau bertanyakan apa ya nafsu mutmainnah itu. Lalu dihubungkan dengan ada keterkaitannya dengan istilah mata fisik, mata fikir, mata hati, mata spiritual. Tadi dikaitkan juga dengan akli dan tauhid. Ya. Yang saya tahu begini ya, Mas Hadi, nafsu. Apakah nafsu itu? Nafsu adalah salah satu unsur diri kita yang batiniah. Ya, yang dia terjadi dari akumulasi perkembangan fisik. Ya. Jadi kalau yang dirinya itu, diri yang fisik itu terproses, maka di sana akan ada akumulasi yang menumbuhkan satu unsur yang disebut nafas. Jadi misalnya kucing, karena kucing punya proses kedirian fisik, maka dia punya nafas. Binatang dia punya nafas. Jadi dalam hal nafas itu sering diberi istilah bahwa nafas itu
dia unsur dari bumi, unsur dari bawah, unsur yang tumbuh terkait dengan proses dinamisasi fisikal jasad kita. Nafas. Semua yang punya jasad punya nafas. Untuk membedakan, untuk bahan banding, di dalam diri kita juga ada unsur nurani. Unsur nurani sering diistilahkan unsur yang dari langit, unsur yang dari atas. Dia tidak merupakan akumulasi dari hal-hal yang fisik. Jadi memang beda, ini karakter dirinya itu berbeda. Nafas itu nanti selalu mengajak kepada dirinya, karena memang dia tumbuh dari unsur-unsur jasadiah dirinya, dari bumi, dari makanan, dari sperma, dari ovum, dari DNA, dari sel-sel. Dengan akumulasi tertentu tumbuh nafas, sehingga nafas seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang dimakan. Nafas seseorang sangat dipengaruhi dengan apa yang dimakan oleh bapak dan ibu. Karena kan fisik kita kan terbentuk dari unsur-unsur sperma bapak dan telur dari ibu, kan? Ada sel-sel di situ, ada DNA di situ menyatu, dan itu akan mempengaruhi nafas kita. Kalau pada saat mudanya suka memakan yang bernilai haram-haram, ya, mungkin bergizi tapi haram, ya akan ada akumulasi tertentu yang membentuk nafas anaknya. Orang tua ikut bertanggung jawab. Jadi kalau kita ingin meraih generasi masa depan, mulailah dari masa muda. Makanan dijaga, yang bergizi ya, tapi yang lebih penting yang halal, karena itu nanti akan mempengaruhi nafas anak kita. Hati-hati jangan mencari calon suami atau calon istri, karena itu akan menjadi bibit yang berpadu antara bibit bapak dan bibit ibu. Itu nanti akan mempengaruhi nafas anaknya. Jadi itu menjadi nanti long life education. Pendidikan anak itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya waktu kecil, bukan hanya di kandungan, tidak. Sebelum nikah itu termasuk bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Bagaimana cara mencari suami, cara mencari istri, itu punya pengaruh besar di dalam edukasi bagi anak nantinya. Nafas itu nurani, itu unsur yang dari atas. Bahkan ada istilah yang sangat serius, nurani itu juga disebut sebagai wakil Tuhan yang ada dalam setiap diri manusia. Hewan nggak punya itu, manusia punya. Ada istilah teknis disebut Rasulul Batin. Kalau rasul-rasul yang para nabi, para rasul itu disebut Rasulul Zahir. Ya, Rasulul Zahir itulah nanti yang berperan menjadi guru bagi Rasulul Batin. Tapi kalau terhadap Rasulul Batin saja kita belum bisa, ego kita belum mau jadi muridnya, ya tidak mungkin dia akan duduk menjadi murid sang Rasul. Itu melompat. Jadi urutannya, nafas kita jadi muridnya Rasulul Batin, Rasulul Batin jadi muridnya Rasulul Zahir. Rasulul Zahir itu utusan Tuhan.
kalau kita belum mampu mengatasi manajemen diri ini, bagaimana agar unsur dari bawah nafas tadi dia menjadi murid dari nuraninya, ya meskipun dia paham hafal ilmu-ilmu agama, ya tapi akan dikuasai oleh nafasnya. Nanti begitu, ada istilahnya begini, semua kegiatan aktivitasnya disabet sama egonya, ya, sehingga semuanya tidak ada bentuk akhlak, ikhlas, tidak ada, karena pusatnya adalah egonya. Yang menjadi pusat hidupnya adalah egonya, bukan Tuhan. Nah, nurani itu selalu mengajak kepada Tuhan, selalu mengajak kepada kebenaran, selalu mengajak kepada kebijakan. Beda dengan nafas. Pada awalnya itu selalu mengajak kepada kesenangan diri, kepuasan diri, kemenangan diri, selalu diri, aku, kue, ya gitulah. Ya, sampai nanti ayat disabet sama dia. Redaksinya maksudnya ya, kalau ayatnya suci nggak bisa disabet. Ayat bisa dijadikan topeng. Itulah maksudnya. Nanti simbol-simbol kesucian dijadikan packing untuk egonya, tapi sehingga bahkan ibadahnya pun egois. Ibadahnya bukan dalam rangka menuju Tuhan, tapi dalam rangka mentaati egonya. Jihadnya juga dipacking oleh egonya. Sampai ngebom di mana-mana. Ya, jadi begitu. Itu nafas. Disebut bahwa perang yang terbesar itu adalah memerangi nafas itu. Disebut jihadul akbar, disebut perang diri. Perang yang sebenarnya itu, kalau perang keluar, itu kecil, karena musuhnya ada di luar diri, gampang. Yang berat itu karena musuh saya adalah saya sendiri. Itu yang terberat, disebut sebagai jihadul akbar, jihad yang sangat besar. Ya, kalau mau ngebom jangan ngebom keluar, bomlah ego kita. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau seseorang sudah mampu mengalahkan nafas ini, tapi bukan kemudian dimatiin, tidak, dikalahkan itu agar bisa di-manage, dididik. Ya, siapa? Ya oleh nurani, sehingga setelah dia merasa tidak berdaya di depan nuraninya, dia dididik untuk mengenal budaya-budaya nurani. Kesenangan-kesenangannya dirubah dari kesenangan diri menjadi kesenangan kebenaran, kesenangan yang bijak, kesenangan yang suci. Dari harga diri dirubah menjadi harga kebenaran, harga kebijakan, harga Tuhan. Dari mengandalkan diri dirubah menjadi mengandalkan kebenaran, mengandalkan kebijakan, mengandalkan Tuhan. Dari pede percaya diri dirubah menjadi lebih percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada sebab-sebab kebenaran, lebih percaya kepada kebijakan-kebijakan. Tapi kayaknya ini menentang arus deh. Kan di mana-mana kan diseminarkan tentang harga diri, martabat, pede, percaya diri, wah, dan lain-lain. Ya nggak apa-apa tuh, berbeda. Tapi menurut yang saya pahami, saya yakini, saya alami, jauh
lebih dahsyat pada saat kita lebih bukan mengandalkan diri, tapi mengandalkan Tuhan. Bukan percaya diri, tapi percaya Tuhan. Energinya jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Ya, seperti itu. Kembali, nafas, itulah nafas. Pada saat nafas itu bisa dia didudukkan menjadi murid sang nurani, unsur dari bawah itu bisa dimanage dari unsur yang dari atas. Pada saat dia mulai mempunyai budaya, dirinya berubah dari budaya egoisme kepada budaya tauhid. Bukan dirinya yang menjadi pusat kehidupan, tapi dia harus menjadi hamba dari sang Tuhan. Melalui bimbingan nurani akan ditemukan dengan guru-guru ilahi. Pada saat nafas tadi sudah mempunyai karakter yang seperti itu, karakter yang tenang, karakter yang stabil, karakter yang dia rela Tuhan bertahta bagi dirinya. Maka nafas yang sudah terdidik, sudah menyatu dengan nuraninya, itu disebut dengan nafsun mutmain. Nafas yang sudah tenang, tenang dengan kebenaran, tenang dengan kebijaksanaan, tenang dengan kesucian, tenang dengan Tuhan. Tidak montang-manting, tidak bergejolak, tidak mudah resah, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tidak mudah tersinggung, tidak mudah masuk angin, dan lain-lain. Itu disebut nafas mutmain. Ya, itu tentang nafas mutmain. Nah, apa hubungannya dengan mata fikir, mata hati, dan lain-lain? Begini, mata fikir, kita mulai dari mata fisik. Mata fisik kita tahu kan, mata indera kita ini loh. Itu mata indera. Kita bisa melihat dengan mata itu, tapi nggak bisa ngomong toh. Bisanya melihat. Tapi kalau terhalang tembok sudah nggak mampu. Ada mata yang lebih canggih, meskipun dihalangi tembok Cina, tetap dia bisa menembus. Namanya mata fikir. Dia mampu menembus masa lalu, dia mampu menembus masa depan, dia mampu menembus ruang dan waktu. Itu namanya mata fikir. Mata fikir, ya semakin kita bisa memejamkan mata fisik, kita akan bisa semakin fokus melihat dengan mata fikir. Kita bisa kan merasakan itu? Ya, saya di Salatiga, saya bisa melihat Jakarta, ya seperti itu misalnya. Mata fikir itu keterkaitannya dengan kepala, otak. Ada syaraf-syaraf halus, fisik, tapi paling halus, fisik tapi paling canggih di sana. Ya, mata fikir. Ada mata fikir keterkaitannya dengan hukum-hukum berpikir yang disebut logika, yang disebut filsafat, yang disebut rasional, dan lain-lain. Pada saat dia itu dikelola oleh nafasnya, maka akan menjadi prajurit bagi nafasnya. Dia berpikir, dia berfilsafat, dia menggunakan logika, rasional, tapi untuk kepentingan egonya. Terjadilah manusia-manusia cerdas, manusia-manusia jenius, manusia-manusia kritis, tapi untuk mengabdi nafasnya, mengabdi dirinya. Itu luar biasa bahayanya. Apalagi
Jadi kalau dia itu cantik, tampan, terkenal, kuasa, kaya, tapi semua itu kemudian disabat oleh egonya. Cantiknya mengerikan, tampannya semakin kaya semakin bahaya, semakin kuasa semakin merugikan. Karena yang menjadi pusat dirinya, nafasnya, unsur yang dari bawah. Jadi ya, pelajarnya suka tawuran, pejabatnya suka korupsi, mahasiswanya arogan. Karena apa? Yang main nafasnya, bukan nuraninya. Oh, di sini pentingnya pendidikan diri, di sini pentingnya tauhid. Ya. Gaya rasional, mata fikir itu terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh data-data, terbatas oleh kemampuan analisa, terbatas oleh kecerdasan, terbatas oleh IQ, terbatas oleh kejeniusan. Hal-hal yang dia tidak punya data, mati dia, tidak bisa melihat apa-apa. Ada lagi mata yang lebih canggih dari mata fikir, yaitu mata hati, mata spiritual. Dengan mata fikir, kita tidak bisa melihat tujuan seseorang apa, niat seseorang apa, motivasi seseorang apa. Kita nggak tahu. Kalau hanya dengan mata fikir, betul, mata fikir mampu menembus ruang dan waktu, tapi tidak mampu menembus hal-hal yang spiritual. Melihat motivasi seseorang, niat seseorang, nggak bisa. Ada mata yang bisa, ada, namanya mata spiritual, namanya syuhudiyah, ya, atau sering juga dihubungkan dengan kasyaf. Ya, dia punya mata spiritual. Basicnya bukan kecerdasan, basicnya bukan kejeniusan, basicnya bukan gizi yang hebat, tapi basicnya kesucian, kehalalan. Ya, gizi tapi dalam bentuk-bentuk nilai spiritual. Ya, bisa jadi cuma apa ya, daun pepaya, daun singkong, tapi pada saat dikemas dengan nilai-nilai spiritual, dengan bismillah, energi spiritual ada di sana, itu bisa memancarkan, memelekkan mata hati. Ya, jadi apa hubungannya antara mata hati dengan nafas mutmainnah? Pada saat mata hati tidak bisa melek, ya, yang berjalan adalah mata nafas, yang disebut mata spiritual, mata hati. Pada saat kesucian ada dalam dirinya, kehalalan ada dalam dirinya, sehingga nafasnya mudah dikelola. Semakin memadu antara nurani dengan nafas, semakin melek mata spiritual itu. Semakin nafas yang mengendalikan dirinya, semakin merem mata spiritual itu. Jadi mata spiritual yang canggih yang mana? Yang nafasnya sudah mampu menduduki peringkat nafas yang mutmainnah. Itu mata hatinya menjadi luar biasa. Kira-kira begitu? Kita lanjut. Pak Eko, Mas Eko di Tangerang apa ya? Eko di Tangerang tadi, Bu. Ya. Apakah lauh mahfuz dan hubungannya dengan kalamullah? Waduh, ini
Ya, Bo. Mas Naik. Silakan, Bo. Masih, Bo. Ansar. Masih, Bo. 1 menit lagi, Bo. Oke. Bisa singkat ya, Bo ya? Ya. Monggo, silakan. Aduh, bagaimana ya? Saya menseringkan semampu saya deh. Monggo, silakan. Ini sering dikaitkan tentang masalah kalamullah itu dengan lauhil mahfud. Lauh itu, wah ini kalau dihubungkan dengan ayat, ini adalah ayat yang mutasyabih, tingkatnya tinggi, jadi sulit membahasakan. Kalau dikaitkan dengan ilmu hudur, itu juga ini ilmu hudur yang sangat tinggi. Ya, saya hanya mengerti globalnya beginilah. Lauh itu sering disebut dengan kitab, tapi hati-hati ya, bukan kitab maksudnya berjilid-jilid itu ya, yang dijilid bukan. Ini semua adalah masalah spiritual yang sangat tinggi. Lauh mahfud itu maksudnya yang terjaga. Pak Mahfud itu Mahfud MD itu orang yang terjaga, namanya nggak tahu orangnya, mudah-mudahan begitu. Lauh yang terjaga. Nah, sering dikaitkan bahwa keberadaan kalamullah itu berkaitan dengan lauh mahfud. Bagaimana cara menjelaskan ya? Ya, gini aja. Buka kitab tafsir terkait dengan ayat itu. Selesai Mas Eko. Saya sambil takut-takut, meskipun yang sangat global tapi ternyata ya sulit. Di DM ya. Ini DM beneran loh, Bo. Itu Mas Eko, mohon maaf. Baik. Saya tidak mampu untuk berkata-kata tentang masalah yang seperti ini. Ya. Terakhir, Mas Teguh Budi di Cikarang. Apakah tauhid? Apakah orang yang dia resah karena terlambat sholat itu masuk ke wilayah tauhid? Itu pertanyaan kedua. Kalau definisi yang pertama itu kecekel, kepegang, difahami, maka otomatis terjawab pertanyaan kedua. Maka saya akan menjawab dari definisinya saja. Tauhid adalah seseorang, jadi bentuknya orang, bisa juga nanti dilebarkan menjadi sistem misalnya, tapi basic makna dari istilah tauhid itu adalah orang yang dia menyaingi kekuasaan Tuhan. Itu tauhid. Orang-orang yang dia ingin mendudukkan dirinya sebagai pusat kehidupan, ya, pengelola kehidupan, membuat peraturan dalam kehidupan. Jadi ada wilayah-wilayah uluhiyah dimasuki oleh dia, itu tauhid namanya. Kalau pertanyaan kedua itu kan dia memasuki wilayah syariat, wilayah fikih, dia taat atau tidak, dia tunduk atau tidak, dia taslim atau tidak, itu kan jadi jauh dari wilayah yang disebut tauhid. Ya, tauhid itu seseorang yang dirinya mungkin karena dia itu tampan, kaya, gagah, perkasa, kuasa, terkenal, sampai dia terjebak, dia memasuki dirinya, dimasukkan ke dalam wilayah-wilayah uluhiyah, rububiyah, misalnya begitu. Ya, hati-hati kalau kita punya perintah dan tidak ditaati. Ya, kemudian kita kadang-kadang bergaya Tuhan. Kalau tidak ditaati perintahnya marah. Hati-hati, ini cikal bakal. Kalau semakin besar ini bisa menjadi tauhid. Kenapa? Karena kita menjadi pusat perintah, kita menjadi pusat pengatur, kita menjadi pusat kekuasaan.
mengatakan saya harus bertahta dalam dirimu, wahai anak-anakku. Ya, hati-hati sama anak-anak. Ya, begitu ya. Habis waktu. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu. Mohon maaf. Semoga kita dipersaudarakan selalu dalam berproses menuju kesehatan diri dalam rangka penghambaan kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, dan semakin memperdalam tauhid, karena tauhid adalah jalan sukses yang paling tol. Baik, Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu audiens tadi sharing kita bersama dengan si Wagus Hidayat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di berproses menuju kesejatian diri di jam dan waktu yang sama minggu depan. Akan datang